Halo, selamat siang dari Jogja. Kali ini kita kedatangan sebuah paket dari Thermaltake. Ya, jadi Thermaltake Indonesia yang ngirim kita beberapa item ada di sini semua. Jadi ini awal muasalnya ketika Computex kemarin 6 bulan lalu nih Juni Computex 2024 kita itu berkesempatan untuk meng-coverage booth-nya Thermaltake di event Computex 2024. Personally saya cukup antusias ketika saya diminta untuk meng-coverage booth mereka karena memang saya sudah kenal Thermaltake sudah cukup lama ya. Mungkin sekitar awal-awal 2000-an ya. Jadi waktu itu memang salah satu yang menjadi market leader menurut saya ya waktu itu untuk cooling solution untuk PC adalah Thermaltake. Masih ada beberapa produk yang menurut saya cukup melegenda saat itu ya. Zaman itu masih soket A kalau nggak salah, kayak Thunderbird, Athlon Thunderbird ya, terus Barton, terus juga ada namanya Intel Prescott ya. Pentium 4 masih itu, kalau saya ingat saya seperti itu. Jadi beberapa produk yang masih saya ingat seperti Polo 735, terus Thermaltake Volcano, waktu itu cukup fenomenal di market. Dan jujur waktu saya diminta meng-coverage, saya cukup antusias dan saya datang ke sana untuk meng-coverage bersama tim saya. Dan pada saat itu, waktu Computex kemarin itu bertepatan dengan ulang tahun Thermaltake ke-25. Jadi emang udah cukup senior ini brand ini. Jadi harusnya di-establishnya sekitar akhir 90-an lah ya. Ya, jadi waktu itu juga ada selebrasi untuk 25 tahun dan ternyata mereka juga mengeluarkan warna khusus untuk ulang tahun ke-25 Thermaltake kayak ini. Warnanya kayak gini, warna biru muda kayak gini. Terus beberapa waktu yang lalu mereka ngirimin saya paket. Thermaltake Indonesia ngirim saya beberapa produk sampel untuk kita coba rakit jadi sebuah PC. Ini ada beberapa item nih, ada 6 item. Coba kita absen dulu apa yang mereka kirim ke kita. Yang pertama mereka bilang Swafen EX12. Harusnya ini fanpack ini nih. Ya, Swafen EX12 ini harusnya isi fanpack isi 3 dan kalau keterangannya ini bisa diatur ini direction untuk arah anginnya. Bisa normal, bisa juga reverse. HRGB juga. Berikutnya ini tulisan tangan dan jelek banget jadi susah bacanya. CT Pro CT120 ya. Oh ini yang single pack fan 12 cm bisa reverse juga. Berikutnya ada TH360V2. Ya, jadi ini IO 360-nya. Harusnya ini ada LCD-nya juga. Dan ini 360 mm. Berikutnya ada Tower 300. Oh ini casingnya Tower 300. Ini bentuknya cukup unik, desainnya kayaknya nggak ada yang nyamain nih. Benar-benar beda ini desainnya Tower 300 dari Thermaltake. Berikutnya ada Power GP A3. Jadi ini power supply-nya nih. Ini 1050 watt, ATX 3.1 dan juga sertifikasinya AT Plus Gold. Dan semua yang dikirim ke kita ini memiliki tema warna yang sama. Tema warnanya 25 tahun Thermaltake, warnanya biru muda kayak gini. Dan habis ini kita akan coba rakit jadi sebuah PC. Kita lihat dulu fisiknya, kita unboxing satu-satu semuanya. Kita siapin beberapa komponen lainnya. Dan kita akan jadikan sebuah PC jadi bertemakan warna biru muda. Lucu kali ya. Yuk kita mulai. Udah kita bukain semua Thermaltake produknya. Lucu ya, warnanya biru muda yang benar-benar belum pernah saya lihat di produk komponen PC. Benar-benar warna yang berbeda ya, maksudnya belum pernah ada casing warnanya biru kayak gini. Ya, kita coba detailkan satu persatu. Casingnya nanti belakangan karena ini butuh space lebih besar untuk kita coba tear down ya. Memang unik banget ini, konstruksinya nggak biasa. Saya juga nggak bisa memperkirakan kira-kira posisi GPU-nya di mana, motherboard-nya gimana. Sepertinya madep ke atas ya. Oke, nanti kita detailkan masalah casingnya sekalian kita tear down dan rakit. Berikutnya masalah fan-nya ini juga unik ternyata. Dengan balutan warna biru seperti ini semua produknya ini ada tulisan 25 ini karena emang edisi 25 tahun ya. Di sini juga ada, di situ juga ada. Jadi untuk yang Swafen EX120 ini, X12 apa X120 nih? X12 fanpack C3 ini selain warnanya unik, ini juga ternyata bisa kita rubah direction arah anginnya. Bisa normal, bisa juga reverse. Jadi kalau kita memposisikan untuk intake, kita bisa ganti blade-nya. Ya, kita bisa ganti blade-nya untuk merubah arah anginnya. Jadi bisa dicopot seperti ini dan sudah dibawakan 3 buah spare seperti ini. Dan apabila kita ganti, ini akan merubah arah anginnya. Kalau misalnya tadi ke sana atau ke sana. Tinggal kita pilih blade-nya dan ini bisa dipasang dengan sangat mudah. Bukan cuma itu aja keunikannya. Ini daisy chain ya. Dalam artian bisa disambungkan satu dengan yang lainnya tanpa kabel. Jadi memang daisy chain yang di sini sudah yang tanpa kabel, jadi kita bisa gini kan, nah kayak gini
benar-benar lebih mudah untuk merapikan kabel-kabel yang ingin kita rapikan. Kabelnya semakin sedikit, semakin nggak ruwet. Kira-kira seperti itu kan, gini ya. Salah. Oke, begini. Ya, kita tinggal makan satu buah kabel, nanti juga sudah dibawakan untuk dicolokin ke power sama untuk ke ARGB header di motherboard kita. Kalau yang single pack ini cuma reverse biasa, jadi tidak ada spare blade-nya untuk merubah arah. Terus I/O-nya. I/O-nya kita lihat di sini ada LCD-nya dan harusnya bisa menampilkan informasi tentang suhu prosesor ataupun apa di custom seperti apa. Nanti kita lihat di softwarenya. Intinya nih sudah ada colokan USB-nya harusnya. Ya, yang lazimnya juga dicolokin ke header USB 2.0 di motherboard kita. PSU cukup compact dimensinya, walaupun ini kapasitasnya gede 1000 watt lebih, 1050 gold. Full modular, ini harusnya 14 cm segini nih. Dan sudah ATX 3.1, jadi sudah ada 12 VHPWR-nya di sebelah sini. Ya, jadi di PC Build kali ini kita lebih fokus ke visual untuk mengeksplor sekeren apa sih warna biru yang nggak biasa ini, biru muda dengan aksen warna putih. Jadi kita coba kumpulin beberapa komponen yang kita punya untuk dirakit dengan PC komponen dari Thermaltake ini yang aksen warnanya putih. Jadi harusnya nanti jadinya aksennya biru muda dan putih. Harusnya sih keren banget. Jadi kita punya motherboard entry level, walaupun ini harusnya untuk segmennya mid high ya, karena Thermaltake relatif cukup menengah ke atas untuk segmentasinya. Cuman karena kita ingin ngejar warna putihnya, kita pakai ini B760 MHDV dari ASRock yang ada aksen warna putihnya. Prosesornya juga yang biasa-biasa aja, ini Core i5 generasi ke-12, 12400F. RAM-nya dari V-Color Xfinity yang warna putih dan RGB juga, dan GPU-nya dari ASRock Radeon dari seri Steel Legend ini yang warna putih dan silver seperti ini. Ini RX 7800 XT. Oke, sebelum kita rakit, kita akan coba detailkan dulu casingnya karena ini unik banget secara konstruksi. Saya pengen lebih detail untuk sharing sama kalian tentang casing Thermaltake Tower 300 ini. Kita tear down, terus kita rakit. Jadinya kayak apa? Ayo kita lihat. Thermaltake Tower 300. Beda kan? Belum pernah saya lihat casing yang desainnya kayak gini. Yang mirip-mirip gini aja kayaknya nggak ada ya. Jadi emang secara desain ini beda, dan juga ini warnanya juga berbeda. Warna khusus ulang tahun ke-25. Jadi kayak gini konsepnya. Kalau secara konstruksi ini sepertinya motherboardnya itu I/O-nya menghadap ke atas. Jadi nanti I/O-nya itu di atas, terus kita keluarkan lewat bolongan di sebelah samping sini. Kita akan coba sebutin dulu support hardware-nya. Jadi casing ini support motherboard-nya untuk mini ATX sama micro ATX. Jadi yang ATX ini nggak bisa, cuma mentok sampai micro ATX aja. Terus untuk support fan-nya ini totalnya ada 8 ya. Jadi 2 di atas, 1 di bawah, terus 3 di samping sini. Jadi ini kalau kita nggak pakai radiator bisa dipasangi fan juga. Dan ada 2 di bagian belakang. Terus untuk support I/O-nya, ini support sampai ke 420 mm di bagian samping sini. Kalau tinggi HSF towernya mentoknya berapa? Di 210 mm. Dan untuk GPU-nya panjang maksimumnya sampai ke 400 mm, 40 cm ya. Lucu sih, unik juga. Secara desain emang stand out, belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Terus untuk I/O bagian depan sudah ada USB Type-C, USB 3 juga, dan ada audio jack, power, dan juga reset ya. Ya, kita akan tear down, kita akan coba copot semua panel yang kita copot. Kita akan coba lihat konstruksi detail seperti apa. Jadi kita buka dari bagian depan, atasnya dulu ya. Cukup mudah membukanya, dan ternyata sudah ada paket penjualannya, sudah ada 3 buah fan nih. Ini ada 2 buah fan di atas, dan untuk exhaust harusnya, dan 1 buah di bagian bawah sana. Lanjut ke bagian belakang, ini juga cukup mudah untuk dicopot. Samping kanan kiri juga harusnya. Yes. Dan ini untuk dust filternya juga sistemnya magnetik. Ini juga tadi magnetik ya. Ada pengaitnya di bagian bawah dan langsung nempel. Gampang banget. Kok jadi susah? Oke. Untuk dust filternya juga sangat gampang dicopot karena menggunakan sistem magnetik, nggak pakai klip. Jadi kayak gini doang. Dan ini sangat memudahkan untuk kita bersihin ya. Harusnya yang sebelah kiri juga identik. Ya, sama. Terus untuk tempered glass-nya bagian depan, tadi saya baca di manualnya ditekan di bagian depannya. Oh iya.
Seperti ini aja, langsung bisa dicopot. Demikian juga yang samping kiri kanannya ini nih, yang miring-miring ini nih. Kalau ini klip biasa ya. Dan relatif sangat mudah untuk dicopot. Oke. Jadi seperti ini detail konstruksinya. Bisa dibayangin nggak? Motherboard ini madep ke atas, I/O-nya di sebelah sini. GPU juga seperti ini jadi nggak pakai riser, langsung ke bagian atas sebelah sini. Nanti untuk kabel monitor, kabel I/O, keyboard mouse dan lain sebagainya itu lewat belakang sini dan dikeluarkan lewat bolongan di belakang sini. Agak ribet sih sebenarnya konstruksinya, cuma memang unik ini, belum pernah ada casing kayak gini. Ya lucu ya, warnanya perpaduan antara biru muda, warna tematiknya untuk ulang tahun Thermaltake, dan juga warna putih untuk aksen-aksennya. Jadi di bagian belakang ini ada bracket untuk 2 buah fan, 12 cm kali 2 dia bilangnya. Dan juga support untuk untuk storage SATA-nya itu bisa 3 buah storage SATA. Kalian bisa pilih mau pakai 3,5 inci atau 2,5 inci. Oke, cukup lucu dan menarik. Jadi saya penasaran, ingin cepat-cepat ngerakit, kita jadikan sebuah PC jadi. Sekeren apa sih jadinya? Terutama perpaduan warna biru putihnya ini. Ayo kita mulai rakit. Ya, udah selesai kita rakit, jadinya kayak gini. Memang sama proses perakitan ini agak lama tadi, karena memang kita harus membiasakan diri. Ini kan konstruksinya beda nih. Masukin motherboardnya ternyata harus dari samping sini, kalau kita pakai I/O seperti ini, dan ini semuanya menghadap ke atas I/O-nya, dan memang tidak praktis ya kalau kita ngomong masalah I/O-nya, karena ini ada di bagian atas dan tertutup. Jadi memang idealnya kalian menggunakan USB hub untuk bisa diakses lebih mudah di luar casing ini. Kalau memang front panel hub-nya ini nggak cukup menurut kalian, ada 3 USB di bagian depan sini. Untuk konfigurasi fan-nya ini kan bawaannya ada 3 nih, 2 di atas sebagai exhaust, 1 di bawah sebagai intake. Untuk tambahannya dari 360 mm radiatornya ini untuk exhaust juga di sebagian samping kiri. Dan saya nambah 2 buah fan di bagian belakang untuk intake. Ya, jadi konfigurasi seperti itu. Memang unik. Unik dan belum pernah ada konfigurasi seperti ini, karena memang secara konstruksi casing juga ini beda banget. Oke, habis ini kita akan pasang semua panelnya. Jadinya finalnya seperti apa, ganteng apa enggak. Habis ini kita akan lihat. Seharusnya gampang sih masang panelnya. Semuanya soalnya presisi banget, dan juga hampir nggak usah pakai effort sama sekali. Tuh, kayak gitu doang. Yang kanan juga gitu. Gampang, bener-bener presisi banget. Effortless. Dan terakhir topinya. Jadi di belakang ini ada bolongan kayak gini untuk keluar kabel monitor, keyboard mouse, ataupun kabel-kabelan, semuanya lewat sini. Nanti disalurkan lewat bolongan lewat atas sini. Jadi seperti itu detail konstruksinya dari Tower 300 Thermaltake ini. Oke, ganteng dan beda banget dari semua PC board yang pernah kita lakukan. Baik dari desain konstruksinya, dari casing ini, maupun dari tema warnanya. Habis ini kita ambil beberapa kesimpulan.
Ya, kita sampai pada video dan saya lupa bilang, ternyata ada satu paket lagi yang belum saya sebutin dari awal tadi. Ini adalah opsional sebenarnya ini, opsional dari casing Tower 300 ini. Ini adalah chassis stand kit ya. Gini tulisannya. Dan ini juga ada pilihan warnanya disesuaikan dengan warna casingnya. Jadi intinya apa? Ini adalah optional kit yang bisa kita beli kalau kita ingin memposisikan si Tower 300 casing ini dengan posisi direction yang berbeda. Ini kan vertikal ke atas begini. Ini bisa ditidurin jadi seperti ini dan kita harus membeli kitnya ini, stand kitnya ini. Paket penjualnya ini stand kitnya dan juga ada ini. Ini untuk mengganti kaki bagian bawah menjadi seperti ini. Jadi mungkin jadi simetris kanan kiri seperti ini. Oke, kita akan coba. Kita akan pasang kitnya ini dan kita coba posisikan secara horizontal seganteng apa. Jadi kayak gini maksudnya tadi stand chassis kitnya ini bisa diposisikan horizontal seperti ini. Kakinya dicopot, ada pakai skrup, 4 skrup copot diganti sama panelnya ini sehingga simetris kanan dan kiri. Ya, jadi ada alternatif juga kalau ingin memposisikan Tower 300 casing ini secara horizontal. Ya, kita ambil beberapa kesimpulan tentang produk dari Thermaltake ini, I/O-nya, casingnya, juga fan-fannya yang kita coba pasang di sini. Jadi secara umum kalau kita ngomong secara casingnya dulu nih, poin positifnya memang ini estetik banget dan desainnya benar-benar original. Jadi saya nggak lihat ada brand lain yang punya desain seperti Tower 300 ini. Dan ternyata ketika kita beli optional kitnya itu juga bisa ada alternatif lain untuk memposisikan casing ini. Bisa horizontal seperti ini. Terus secara build quality juga memang premium, semuanya halus banget finishingnya, bahannya juga cukup tebal dan presisi. Dan juga secara looks kelihatan jauh berbeda. Tema warnanya juga berbeda ini juga poin positif menurut saya. Dia Thermaltake berani menggunakan warna-warna yang tidak umum untuk casing dan juga komponen PC lainnya. Dan terbukti setelah kita rakit jadi sebuah PC seperti ini dengan tema warna yang kita sesuaikan, jadinya juga keren loh ya. Keren banget ya. Biru muda dan putih. Oke, terus apa poin-poin yang perlu diperhatikan? Ya, untuk desain yang benar-benar berbeda seperti ini, memang ada beberapa poin yang menjadi agak tidak terbiasa ya. Terutama bagian I/O untuk motherboard dan juga GPU, jadi kayak kabel monitor, USB port, dan lain sebagainya. Yang di belakang motherboard kan ada di atas sebelah sini, dan ini secara umum memang tertutup sama cover sebelah sini, jadi harus kita keluarkan lewat lubang sebelah sini. Jadi kalau kita ngomong keseharian kita, misalkan mau mengakses USB bagian belakang motherboard, di back panel I/O-nya, itu tidak memungkinkan. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan USB hub ataupun extension untuk USB yang ada di back panel I/O. Berikutnya untuk dimensi, walaupun relatif cukup besar, cuman ini ternyata cuma micro ITX supportnya. Jadi untuk sebuah casing micro ITX ini secara dimensi relatif jauh lebih besar dibandingkan casing kebanyakan. Tapi overall saya cukup salut sama Thermaltake yang masih sangat konsisten untuk mencoba untuk berbeda di market komponen PC. Dari desain-desain mereka, dari pemilihan warna mereka, dan ini membuat market PC seharusnya semakin bergairah dan menjadi alternatif yang cukup menarik buat kalian yang ingin tampil beda. Oke, untuk info produk nanti akan saya taruh di deskripsi. Gitu aja PC buat kita kali ini bersama Thermaltake. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.